semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, tetap berdoa dan jaga kesehatannya. Hari ini Miss Dewi akan membahas satu materi penting dan menurut saya sangat menarik sekali, yaitu karya Allah dalam membaharui kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 17. Perlu kita pahami bahwa dalam membaharui kehidupan itu hanya dilakukan oleh satu pribadi saja, yaitu Allah. Manusia tidak bisa membaharui kehidupan orang lain atau dirinya sendiri. Jadi hanya satu pribadi, yaitu Allah. Lalu kalau kita lihat judul kita tadi, yaitu karya Allah dalam membaharui kehidupan, kita perlu tahu apa itu karya dan apa itu membaharui. Kalau bicara tentang karya berarti pekerjaan atau hasil perbuatan ciptaan tangan seseorang. Sementara membaharui artinya memproses, memperbaiki ulang atau membentuk kembali menjadi lebih baik. Jadi kalau karya Allah dalam membaharui kehidupan berarti tindakan nyata Allah dalam memproses kehidupan ini menjadi lebih baik karena pada awalnya sudah dirusak oleh dosa. Selanjutnya kita lihat tadi 2 Korintus pasal 5 ayat 17 merupakan landasan kita dalam Alkitab dalam membahas materi hari ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya umpamakan seperti seseorang yang baru saja putus. Kalau kita habis putus, kita perlu move on dan mencari seseorang yang lebih baik. Jadi kalau kita tidak pernah move on, kita tidak akan pernah tahu kehidupan baru. Kehidupan kita yang dibaharui oleh Tuhan diumpamakan seperti orang yang baru saja move on dari pacar lamanya ke pacar yang baru. Hal ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita seandainya kita punya keberanian untuk meninggalkan masa lalu kita dan lebih percaya pada kehendak Tuhan di masa mendatang. Karena kita adalah ciptaan baru. Secara rohani kita dilahirkan baru oleh Tuhan. Bukan secara jasmani kita masuk lagi ke rahim ibu kita, tidak. Tapi kita secara rohani dilahirkan kembali oleh Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang baru. Ketika menjadi pribadi yang baru, kita meninggalkan kehidupan lama dan siap menyambut kehidupan baru kita. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, mengapa manusia membutuhkan pembaharuan? Padahal dalam kekristenan, ketika kita sudah percaya Yesus, berarti urusan keselamatan dan dosa itu sudah selesai. Kita sudah diselamatkan dari dosa. Betul sekali. Tapi bukan berarti kita luput dari godaan dan pencobaan-pencobaan di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saat itulah godaan terus datang mengintai kita karena Dia ingin kita jatuh kembali pada kesalahan yang sama dalam hidup kita. Tapi ketika kita dibaharui oleh Tuhan, saat itu kita dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Sehingga tidak ada waktu bagi si jahat untuk menghancurkan kita, apalagi membuat kita jatuh kembali pada dosa yang sama. Itulah dikatakan bahwa manusia baru hidup oleh roh, bukan oleh daging. Pastinya bertanya dong, apa itu hidup oleh roh dan oleh daging? Saya akan menjelaskan kepada kita. Hidup oleh roh artinya hidup yang dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Dan ketika sudah dikendalikan oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita memiliki yang namanya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kita dipimpin oleh kedagingan kita, kita sebenarnya sedang dipimpin oleh dosa-dosa kita, kejahatan kita, nafsu dunia ini, keserakahan dan lain sebagainya. Hal ini merugikan diri kita sendiri dan juga menyakiti hati Allah dan merusak kehidupan kita. Jadi perlu kita pahami ada dua yang dibaharui oleh Allah. Selain kita, Allah juga membaharui alam semesta. Jadi dua poin penting ini kita perlu pahami bahwa bukan hanya kita, tapi dunia juga dibaharui oleh Allah. Tentunya kita perlu tahu, ketika Tuhan sudah membaharui kehidupan manusia atau seseorang, maka kita harus tahu seseorang itu sudah hidup baru atau belum. Ciri-cirinya adalah seseorang hidup baru pastinya adalah seseorang yang selalu rindu melakukan kehendak Allah.
Ya, kalau kita sudah hidup baru, berarti ada kebiasaan-kebiasaan baru mengikuti kita. Seperti apa contohnya kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah? Maka kita akan lakukan itu. Karena kita apa? Karena kita rindu selalu melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah tidak ada yang buruk. Kehendak Allah selalu hal-hal yang baik. Jadi kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang buruk, berarti itu bukan kehendak Allah. Yang kedua, ciri hidup baru adalah menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Contohnya saat ini kondisinya kita banyak sekali waktu untuk bersantai dan memegang gadget kita. Kalau kita tidak bijaksana dan kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita akan memakai waktu ini untuk mencari informasi-informasi yang tidak baik. Kita akan mencari hal-hal yang tidak berbau positif dalam kehidupan kita. Kita akan mencari hal-hal yang mempengaruhi secara negatif, seperti film porno dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah menyadari sepenuhnya kita dipimpin oleh Tuhan dan bahwa kita sudah hidup baru dalam Tuhan, kita akan mempergunakan gadget kita dengan sangat baik. Selain mempergunakan media sosial kita juga dalam bersosialisasi. Itu sangat mempengaruhi. Kalau kita bersosialisasi dengan orang lain, kita masih mengucapkan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang membuat orang lain tidak semangat, kata-kata yang justru menghancurkan hati orang lain. Ini berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita tidak hidup dalam roh, tapi kita hidup atas kedagingan kita sendiri. Yang berikutnya adalah menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ini penting sekali. Di semua poin yang kita bahas, paling penting adalah ketika kita membaca Alkitab. Karena kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak kita ketahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sama seperti ini saya contohnya sebagai seorang guru, saya menugaskan sesuatu kepada siswa saya. Tapi saya tidak pernah memberitahukan apa tugasnya, saya hanya bilang kerjakan. Siswanya pasti akan bertanya-tanya, mengerjakan apa kira-kira, saya tidak tahu. Tapi kalau saya berkata kerjakan dan saya kasih tahu apa yang perlu dikerjakan, siswanya akan mengerjakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita harus tahu isi hati Tuhan. Dengan membaca Alkitab, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan apa yang perlu kita lakukan untuk kehidupan kita selanjutnya. Terakhir, dampak pembaharuan dalam diri manusia terhadap alam. Tadi saya katakan bahwa manusia dibaharui oleh Tuhan, alam juga dibaharui oleh Tuhan. Salah satunya pembaharuan ini berdampak dalam alam melalui manusia, yaitu ketika manusia menyadari sepenuhnya bahwa dia sudah dibaharui oleh Tuhan dan bahwa dia juga harus menjaga alam semesta ini. Menjaga lingkungan hidup, kebersihannya. Ini adalah salah satu dampaknya ketika seseorang sudah dibaharui oleh Tuhan. Tapi kalau seseorang belum dibaharui oleh Tuhan, dia tidak akan pernah tahu bagaimana menjaga lingkungannya. Bagaimana menjaga alam semesta yang diciptakan Tuhan ini. Dia justru akan merusak dan akan mengotori lingkungannya sendiri. Dan yang berikutnya bahwa Allah menjaga dunia ini. Sekalipun banyak terjadi bencana alam, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu pahami bahwa Allah terus melakukan pemulihan. Sehingga kita sampai detik ini masih hidup di bumi yang sama. Karena Allah terus memulihkan dunia ini dari kerusakan akibat ulah manusia. Kesimpulannya adalah Allah menciptakan manusia dan alam semesta baik adanya, kudus, tetapi ketidakpuasan manusia melahirkan kejahatan dengan melanggar perintah Allah. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Dosa kemudian menjadi kutuk bagi manusia dan alam, sehingga melahirkan manusia yang hidup dalam kejahatan mereka dan dipimpin oleh dosanya sendiri. Yang kedua, Allah bukan hanya pencipta, tetapi Dia pemelihara, penyelamat, dan juga pembaharu kehidupan. Karena itu manusia harus dibaharui oleh Allah sepenuhnya, supaya manusia memiliki kehidupan yang baru dan seperti semula Tuhan kehendaki. Pembaharuan terjadi ketika manusia membuka hati untuk sepenuhnya dipimpin oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Saya
terakhir menutup dengan ilustrasi singkat untuk kita. Saya memberikan ilustrasi seperti kertas ini. Kertas kosong ini sepertinya selalu bersih dan terlihat sangat bersih sekali. Tapi ini diumpamakan seperti manusia yang dilahirkan oleh Allah tanpa dosa. Lalu kemudian oleh karena manusia melanggar perintah Allah, ada satu titik yang menodai manusia. Yaitu titik kecil ini. Titik kecil ini adalah dosa dan pelanggaran manusia. Lalu titik kecil ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Titik kecil ini berubah menjadi sesuatu hal yang sangat kacau. Dosa manusia terus bertambah dari hari ke hari, sehingga mengacaukan hidup manusia itu sendiri. Mencuri, merampok, dan lain sebagainya, melakukan kejahatan-kejahatan seksual, dan hal-hal yang merusak diri manusia. Lalu Allah melihat hal ini sangat tidak baik. Allah membaharui manusia melalui pribadi Yesus Kristus datang ke dunia, menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kemudian Allah melahirkan kehidupan manusia yang baru. Saya anggap seperti ini. Kita kembali lagi pada bentuk semula. Ketika Allah membaharui kehidupan kita, kita kembali lagi sebagai ciptaan Tuhan yang bersih dari dosa dan kejahatan di masa lalu kita. Sekian materi dari Miss Dewi. Semoga kita diberkati dan semoga kita juga boleh belajar untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terakhir Miss Dewi pesankan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita.